Mundurnya Miftah Maulana sebagai utusan khusus Presiden sebaiknya menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Jangan sampai mereka berbuat semena-mena dan berbuat semaunya tanpa menjaga etika sebagai pejabat negara. Saudara, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan umat beragama. Ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh keliling dianggap tak beretika dan merendahkan sesama manusia. Lantas bagaimana komentar masyarakat menanggapi hal tersebut? Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Sunandar, inilah Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bertempat di Pondok Pesantren Ora Aji di kawasan Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Miftah Maulana Habibur Rahman bertemu dengan sejumlah wartawan. Miftah membacakan pernyataan tertulis berisi pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menghargai keputusan Miftah. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya, jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Kegaduhan yang dilakukan Miftah berawal di sebuah acara sholawatan yang digelar di lapangan Supardi Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Dia dianggap mengolok-olok Sun Haji penjual es teh yang berjualan di tengah acara. Oh, kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol. Ucapan Miftah dinilai menyakitkan dan merendahkan sesama manusia. Sekitar 300.000 orang kemudian menandatangani petisi yang meminta Miftah dicopot dari jabatannya. Terlebih sebelumnya Miftah juga dianggap menghina seniman senior Yati Pesek. Kula niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi Miftah memang sudah minta maaf, baik kepada Sun Haji maupun Yati Pesek. Namun tetap saja banyak pihak yang tidak terima dan menganggap perilaku Miftah sebagai pendakwah maupun pejabat negara jauh dari kata pantas dan sama sekali tidak beretika. Kalau misalkan maaf itu mudah untuk diucapkan. Tapi sepertinya kemarin-kemarin juga Gus Miftah pernah juga melakukan hal yang sama dengan kasus yang berbeda ya kan, artinya seperti itu. Ya saya rasa sih bukan cuma itu harusnya. Iya sebenarnya itu nggak boleh ya, soalnya kita kan sama-sama manusia, masa ngomongnya gitu. Ya udah saya doakan kan enak ya, mudah-mudahan kamu lancar ke depannya gitu ya. Tapi emang ustadznya bapaknya udah minta maaf, kita udah senang mendengarnya. Dia kan seorang ulama ya, penceramah terkenal. Harusnya tuh dia mengayomi orang yang lemah, menguatkan gitu loh, menghibur. Ayo kasih semangat, jangan malah kayak seolah menjatuhkan. Jual es tehmu, terus sebelahnya tuh kok malah ngetawain. Orang udah ngomong bicara kasar, harusnya sedih malah ngetawain. Ya kalau sebagai seorang ulama kurang bijak lah ngomong seperti itu, karena dia termasuk ya bahasa kok nggak beretika gitu, main asal jeplak, main keluar kayak orang nggak bersekolah gitu, sekolahnya gimana gitu. Ya, Miftah Maulana memang sudah mengundurkan diri, tapi banyak pihak yang berharap bahwa pejabat publik untuk lebih menjaga etika dan perilakunya. Apalagi mereka digaji dengan pajak dari uang kita, uang rakyat.
Perjalanan Miftah dari pendakwah sampai menjadi pejabat negara berawal dari aktivitasnya mengikuti kampanye Prabowo Subianto. Beberapa kali Miftah hadir di panggung kampanye dan sesekali bertindak sebagai pembaca doa. Miftah juga pernah menerima Gibran Rakabuming Raka, putra Joko Widodo, yang saat itu maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kebalik, yang sering berdakwah di kaum marginal ini juga pernah dilaporkan ke Bawaslu karena diduga membagi-bagikan uang kepada warga. Namun belakangan laporan itu ditolak karena kegiatan Miftah dianggap tidak terkait dengan kampanye Prabowo Gibran. Setelah Prabowo Gibran dinyatakan menang, Miftah menjadi salah satu orang yang dipanggil Prabowo. Dia diminta membantu di pemerintahan Prabowo Gibran. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Miftah pun resmi menjadi utusan khusus presiden. Dia kemudian mengikuti pembekalan bersama sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Miftah menjadi pejabat negara yang tutur kata dan perilakunya harus benar-benar dijaga. Kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil, dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tidak hanya bagi utusan khusus presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Sebelum Miftah, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga sempat ditegur istana. Di awal sebagai menteri, dia pernah mengundang masyarakat untuk menghadiri haul almarhumah ibunya dengan menggunakan kop surat kementerian. Masyarakat menilai cara dan tindakan Yandri dianggap tidak pada tempatnya. Mereka berharap ke depan tidak ada lagi pejabat yang semena-mena dan berbuat semaunya hanya karena merasa sedang berkuasa. Kalau salah, jangan malu untuk meminta maaf. Jika perlu, berani mundur, seperti yang sudah dicontohkan Miftah. Kalau etiket yang baik sih memang caranya kayak gitu, berarti dia bisa introspeksi dirinya sendiri, tergantung ucapannya. Apalagi dia itu orang terkenal, tangannya Pak Prabowo presiden kita. Sepantasnya tidak bagus lah orang seperti dia ngatain kayak gitu. Aturnya lebih asor, jangan jumawa lah kata Pak Prabowo kan kayak gitu. Teman-teman jangan ya, lagi di atas, dia lupa sama yang di bawah. Kalau pejabat kan seharusnya udah diuji semua budi pekertinya, apanya, tingkah lakunya, cara ngomongnya, malah cara berdiri, cara jalan juga harus semua. Saya ini tuh bisa jadi pembelajaran untuk pejabat-pejabat lain agar lebih baik lagi dalam berkata-kata, berbicara. Karena kan zaman sekarang warga, apalagi netizen tuh lebih jeli gitu. Kalau dia mundur menurut saya sudah tepat ya. Cuman kalau misalnya dia masih jadi tokoh agama kayaknya kurang tepat juga. Karena dia harus berbenah lah dari sikapnya juga, dari omongan dia. Karena kan itu mungkin udah jadi watak dia juga ya. Karena kan kalau kita lihat dari video-video sosial media, banyak lagi nih beredar. Banyak juga dia menghina. Ya, kasus yang menimpa Miftah Maulana Habibur Rahman dan juga Yandri Susanto ini bisa menjadi pelajaran agar kedepannya pejabat publik, terutama di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, lebih menjaga perkataan dan juga perilakunya. Ya, demikianlah Kopi Pagi edisi minggu ini. Saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri dan salam SCTV.